Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra siyami lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan panjang umur, sehat jasmani dan rohani. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan video kali ini saya akan bagikan tata cara menjadi Bilal untuk melakukan sholat sunnah Idul Fitri, ya. Karena sedikit lagi kita akan berjumpa dengan 1 Syawal ataupun yang disebut dengan Lebaran. Terlebih dahulu saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mempunyai rasa bahagia atas kedatangan 1 Syawal ataupun Idul Fitri, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang sedih atas ditinggalnya bulan suci Ramadan. Bagi kalian yang belum hafal cara bacaan menjadi Bilal sholat Idul Fitri, silahkan kalian simak video ini dan kalian hafalkan. Dan jangan lupa ajarkan kepada anak-anak kita agar menjadi generasi penerus bangsa dan agama. Dan ini bacaan untuk menjadi Bilal sholat sunnah Idul Fitri. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ini saya tuliskan bacaan khusus untuk menjadi Bilal pada sholat sunnah Idul Fitri. Bagi kalian yang ingin belajar menjadi Bilal pada sholat sunnah Idul Fitri, silahkan kalian hafal bagaimana tata cara menjadi Bilal. Sebelum sholat sunnah Idul Fitri dilaksanakan, disunahkan kita membaca takbiran. Mungkin kalian sudah hafal tentang kalimat takbiran. Ketika sholat sunnah Idul Fitri mau dilaksanakan, kemudian Bilal berdiri sambil mengucapkan kalimat ini: Sallu sunnatal li'idil fitri rak'ataini jami'atan rahimakumullah. Sallu sunnatal li'idil fitri rak'ataini jami'atan rahimakumullah. 2 kali, ya. Kalimat yang pertama ini dibaca 2 kali, kemudian disambung dengan kalimat ini: Salatan sunnatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, kalau kalimat yang di bawah ini cukup dibaca dengan 1 kali. Nah, kalimat ini bisa juga disebut dengan iqomah sholat sunnah Idul Fitri. Mungkin kalian sudah hafal tentang iqomah pada sholat 5 waktu ataupun sholat fardu, dan ini disebut juga dengan iqomah sholat sunnah Idul Fitri, ya. Jadi Bilal mengucapkan kalimat ini sambil berdiri. Sallu sunnatan di Idul Fitri rok'ataini jami'atar rahimakumullah. Baca 2 kali dan ini dibaca 1 kali. Ini sebelum sholat sunnah Idul Fitri dilaksanakan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, setelah kita selesai melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri, kemudian seorang Bilal itu berdiri sambil mengucapkan kalimat ini sebelum khotib naik ke atas mimbar. Jadi sebelum khotib naik ke atas mimbar, terlebih dahulu
seorang Bilal itu berdiri sambil mengucapkan kalimat ini. Bagaimana kata Bilal? Kita simak kalimatnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini kalimat dibaca sebelum khotib naik ke atas mimbar. Kemudian ketika khotib itu naik di atas mimbar sambil mengucapkan salam, ya. Kemudian khotib naik ke atas mimbar dan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang Bilal jangan langsung duduk. Terlebih dahulu Bilal berdoa. Bagaimana doanya? Ini doanya saya tuliskan. Mudah-mudahan kalian bisa menghafal. Ya. Jadi setelah khotib itu beres membaca salam kepada hadirin, kemudian khotib duduk, seorang Bilal lalu berdoa dengan kalimat ini. Ini doa biasa dibaca pada sholat Idul Fitri. Bagaimana doanya? Silakan kalian simak. Ini saya tuliskan khusus bagi kalian yang ingin menjadi Bilal pada sholat sunnah Idul Fitri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين 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 يا رب العالمين اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات وصيرهم على معين الدين رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya, ini doa dibaca untuk seorang Bilal. Ketika khotib itu beres mengucapkan salam kemudian duduk, Bilal membaca doa ini sebelum duduk, ya. Sebelum Bilal duduk, baca doa ini terlebih dahulu, yang artinya Allahumma qawwil islama minal muslimina wal muslimat. Wahai Tuhanku, qawwil Islam, kuatkanlah agama Islam bagi orang-orang yang muslim, baik perempuan ataupun baik laki-laki maupun perempuan. Wasayyirhum ala mu'iniddin, jadikanlah mereka untuk jadikanlah mereka ala mu'iniddin, wasayyirhum ala mu'iniddin, dan jadikanlah mereka ala mu'iniddin sebagai orang yang menolong agama ataupun sebagai orang yang membela agama. Jadi artinya qawil Islam minal muslimina wal muslimat, ya Allah, kuatkanlah agama Islam bagi seluruh orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Wasayyirhum, jadikanlah mereka sebagai orang yang menolong agama ataupun orang yang membela agama. Rabbi ikhtim lana minka bil khair, wahai Tuhanku, ikhtim lana minka bil khair, aku meminta kepadamu husnul khotimah. Ini artinya ya, husnul khotimah, akhirnya
kita ini ketika meninggal dunia membawa kebaikan, berarti kan kita husnul khotimah. Jadi arti doa ini meminta husnul khotimah. Wa ya khairun nasirin, wahai sebaik-baiknya dat yang memberi pertolongan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jadi ini bacaan khusus untuk Bilal pada sholat Idul Fitri. Mungkin kalian mempunyai ganjalan kenapa sholat Jumat dengan sholat Idul Fitri ataupun sholat Idul Adha itu berbeda. Kalau sholat Jumat itu terlebih dahulu membaca khutbah kemudian melaksanakan sholat Jumat. Adapun kalau sholat Idul Fitri itu sholat dahulu kemudian membaca khutbah. Karena alasannya kalau sholat Jumat itu khutbahnya itu termasuk syarat sahnya melaksanakan sholat Jumat. Jadi syarat itu didahulukan sebelum yang disyaratkan. Nah, kalau sholat Idul Fitri itu pembacaan khutbah itu termasuk sunnah. Kalau sholat Jumat itu termasuk syarat sahnya sholat Jumat. Kalau sholat Jumat itu melaksanakan sholat dulu kemudian khutbah, itu sholat Jumatnya tidak sah. Kenapa? Karena syarat Jumat itu adalah membaca khutbah. Jadi syarat itu harus didahulukan. Kalau khutbah Lebaran ataupun khutbah Idul Fitri ataupun sholat Idul Adha itu termasuk khutbahnya sunnah. Jadi kalau khutbah Jumat itu termasuk syarat sahnya melaksanakan sholat Jumat. Jadi harus didahulukan sebelum melaksanakan sholat Jumat. Itulah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat fid dunya wal akhirah, kalian bisa menghafal dan mengamalkannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.